Shalom, salam sehat. Kita tiba pada pelajaran Sekolah Sabat, bacaan tanggal 26 September dengan judul Mengasihi, Dikasihi. Penjelasannya, Kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 menyatakan Allah adalah kasih. Walaupun 3 kata ini sangat singkat, atau dalam bahasa Yunani 4 kata, ide dibalik dari kata-kata ini begitu dalam, sangat mendalam, sehingga kita jarang untuk memahami implikasi dari kata-kata ini. Kata-kata ini tidak mengatakan bahwa Allah mengasihi atau bahwa Allah menyatakan kasih, atau Allah adalah sebuah manifestasi dari kasih, tetapi bahwa Allah adalah kasih. Adalah kasih, sebagaimana kasih adalah inti dari identitas Allah itu sendiri. Sebagai manusia yang sudah jatuh, dengan hanya beberapa pon, jaringan, dan bahan kimia di kepala kita yang dapat digunakan untuk memahami kenyataan, kita sebenarnya tidaklah sanggup untuk memahami sepenuhnya apa arti sesungguhnya dari Allah adalah kasih. Tetapi sekarang kita bisa, tentu saja cukup mengerti untuk mengetahui bahwa hal itu adalah kabar yang sangat baik. Jika gantinya Allah adalah kasih yang dinyatakan Allah adalah benci, atau Allah adalah dendam, atau Allah adalah acuh tak acuh, maka pernyataan tentang Dia dapat menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Dan kebenaran bahwa Allah adalah kasih menolong kita mengerti dengan lebih baik ide bahwa pemerintahan Allah, bagaimana Dia memerintah segala ciptaan, mencerminkan kasih itu. Kasih menembus alam semesta, bahkan lebih dari apa yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Allah mengasihi kita dan kita juga harus sebaliknya mengasihi Allah. Dapat kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 5 dan Markus 12 ayat 30. Namun, mengasihi dan dikasihi haruslah dilakukan secara sukarela. Allah tidak memaksakan kasih. Saat dimana Dia memaksakan kasih, maka hal itu bukan lagi kasih. Itulah sebabnya ketika Allah menciptakan makhluk yang pintar dan berakal di surga dan di bumi dengan kemampuan untuk mengasihi, risikonya selalu ada bahwa mereka mungkin tidak akan membalas kasihnya. Beberapa tidak melakukannya, dan itulah sebabnya asal mula dari apa yang kita tahu sebagai pertentangan besar. Mengapa ayat-ayat berikut ini masuk akal hanya jika dalam konteks kebebasan dan risikonya terkait dengan kasih? Mari kita baca Yesaya 14 ayat 12, Yeskiel 28 ayat 12 hingga 17, dan Wahyu 12 ayat 7. Semua ayat ini menceritakan asal mula pertentangan antara yang baik dan yang jahat, antara Allah dan juga ciptaannya Lucifer yang ingin menyamai yang maha tinggi. Dan peperangan ini dimulai di surga. Dalam kitab Yeskiel pasal 28 ayat ke-15, 16 hingga 17 dikatakan bahwa terdapat kecurangan dalam hati Lucifer yang ingin berbuat dosa dan dia merasa sombong dengan kecantikan yang ia miliki. Ini juga adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan menjadi hal yang kita hindari dalam kehidupan kita ini. Yang sangat menarik untuk dipikirkan adalah apa yang tertulis dalam Yeskiel 28 ayat 15, di mana di ayat itu menunjukkan bahwa walaupun malaikat ini yaitu Lucifer adalah satu makhluk yang sempurna, yang diciptakan oleh satu pribadi Allah yang sempurna, ternyata kesalahan didapati juga di dalam dia. Hal itu bukan karena dia telah diciptakan dengan kesalahan itu dari mulanya. Sebagai gantinya diciptakan dengan kemampuan untuk mengasihi. Lucifer memiliki kebebasan moral yang benar dan terlepas dari semua yang telah diberikan kepadanya, atau penuh dengan segala batu permata. Malaikat ini tetap menginginkan lebih daripada itu. Satu hal menuntun pada hal yang lain, yang pada akhirnya terjadilah perang di surga. Anda bisa membeli di beberapa tempat robot-robot anjing yang akan menaati perintah Anda, tidak akan mengotori karpet atau mengunyah perabotan rumah. Akankah Anda bagaimanapun juga memiliki sebuah hubungan yang berarti dengan anjing ini?
Bagaimana jawaban Anda menolong dalam mengerti mengapa Allah menginginkan makhluk yang bisa benar-benar membalas kasih-Nya? Tentu saja satu buatan, apalagi robot, tidak akan pernah bisa mengerti apa yang kita lakukan, karena robot-robot tersebut hanya diprogram dengan keterbatasan. Tapi yang Allah inginkan adalah bagaimana kita sebagai makhluk ciptaannya dapat membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memberikan kepada kami banyak sekali kesempatan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Saat ini kami kembali belajar. Tuhan ingin agar kami pun melakukan hal yang sama kepada sesama kami manusia, saling mengasihi dan juga mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya Bapa, bantulah kami agar dengan setiap kelebihan yang kami punya, kami boleh terhindar dari hal-hal yang penuh dengan dosa. Tapi kami harus menyadari semua kelebihan itu datangnya dari Tuhan saja. Biarlah sepanjang hidup kami di dunia ini, Tuhan kiranya berkenan memberikan kepada kami sukacita, berkat, dan juga kesehatan. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.